Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur karena ada kesempatan kami mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Kami bersyukur karena Roh Kudus menghimpun kami untuk bersekutu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu untuk kami nikmati. Kiranya Engkau pimpin pemberitaan, pengajaran, pembelajaran kami dari firman-Mu, agar apa yang kami ketahui dan kami diskusikan dapat bermanfaat untuk hidup kami, menjadi fondasi bagi kami dalam langkah melakukan apapun, dan menjadi arah bagi kehidupan kami di masa depan. Pimpin dari awal sampai akhir ya Bapa, kepadamu kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara yang kasih di dalam Kristus, kalau kita membaca surat Paulus, tentunya kita perlu mengetahui karakteristik dari jemaat yang menerima surat itu, supaya kita tidak memiliki perspektif yang campur aduk. Karena tiap-tiap jemaat punya pemahaman perspektif yang beragam. Bahkan problem-problem yang dihadapi jemaat juga beragam. Karena itu kekayaan dari Alkitab adalah memahami kebenaran dan tidak meniadakan konteks pendengar. Dan kita pun demikian, ketika kita membaca firman, kita memahami kebenaran oleh karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita pencerahan, pengertian, tetapi sekaligus juga melalui firman Dia, Tuhan kita, memberikan kepada kita keleluasaan untuk menerapkan firman sesuai dengan konteks kita. Nah, ini hal yang perlu untuk kita boleh jadikan fondasi. Surat Paulus kepada jemaat di Roma menjadi surat yang sangat esensial di dalam pemberitaan Injil dari zaman ke zaman. Bahkan banyak tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja, mencoba untuk menggali temukan mutiara kebenaran di sini, bahkan berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang dituliskan ini. Dan kita percaya tentunya ini juga bermanfaat bagi kita. Kalau kita menelusuri dari pasal 1 sampai dengan pasal 16, kita bisa melihat rangkaian bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya melalui surat ini, yang memaparkan fakta adanya dosa, dan bagaimana manusia tidak mampu untuk menyelesaikan problem dosa yang hakikat kemanusiaan kita sudah ada di sana. Aktual sin kita ada di sana. Dan upaya manusia untuk menyelesaikan dosa pun sudah tertulis di sana, di mana kita tahu bahwa kita tidak mampu untuk bisa mengikuti kehendak Allah. Dan di dalam perjalanan sejarah, Tuhan yang adalah Tuhan yang menyatakan janjinya, Ia memberikan kepada manusia bagaimana manusia itu ditarik kembali kepadanya dengan cara dan jalannya sendiri secara ajaib. Bagaimana Habel mengenal Allah melalui ibadah. Bagaimana Henokh memiliki satu keintiman dengan Tuhan Allah selama 300 tahun. Bagaimana Nuh dengan tekun dan setia selama 100 tahun membuat bahtera sampai air bah turun. Bagaimana Abraham yang berani melangkah keluar dari zona nyaman untuk masuk ke tanah perjanjian dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana Ishak yang berupaya tetap stay di tanah Kanaan tanpa perlu keluar dari tanah Kanaan walaupun kondisinya tidak begitu baik. Bagaimana Yakub berjuang untuk menyatakan bagaimana dia hidup, identitasnya, karakternya dibentuk oleh Tuhan, mulai dari tanah Kanaan, kemudian ke Haran, balik lagi ke tanah Kanaan, sampai dia ke Mesir. Bagaimana orang-orang Israel dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan sepanjang jalan di padang gurun. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani selama 400 tahun lebih pada masa Yosua sudah berakhir pelayanannya. Dan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya mendirikan kerajaan Israel sebagai prototipe daripada kerajaan Allah. Walaupun memang banyak nabi sudah diutus untuk menegur raja-raja yang memberontak, tetapi tetap saja kerajaan ini tidak berdiri untuk selamanya. 23 dan 22 raja-raja dihadirkan Tuhan dalam sejarah Israel, tetap mereka memberontak kepada Tuhan. Ini fakta-fakta yang menunjukkan bagaimana kita memang sudah begitu banyak menerima berkat Tuhan. Sudah begitu banyak diberikan hal-hal yang baik dari Tuhan. Tetapi kenyataannya kita tetap melakukan actual sins, yaitu melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dengan pemikiran prinsip dalam sejarah dan dalam fakta hidup kita, maka surat Paulus kepada jemaat Roma ingin disajikan kepada jemaat di sana dan tentu untuk kita agar mengetahui bahwa ada fakta dosa.
Ada realitas yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan manusia. Ini loh, saudara dan saya, orang berdosa. Dan ada fakta murka Allah yang tetap terjadi atas perbuatan dosa manusia. Mulai dari Kain Kain membunuh Habel, mulai dari air bah, menara Babel, dan sebagainya. Bagaimana kehancuran daripada kerajaan Israel. Itu fakta-fakta bagaimana Tuhan murka. Penghakiman Tuhan berlangsung sampai saat ini, tetapi sekaligus juga penghukuman Tuhan melalui alam, melalui peperangan, melalui sakit penyakit, dan sebagainya terjadi. Dan ini menjadi kenyataan dalam kehidupan manusia. Jadi problem manusia begitu kompleks. Jadi pada dirinya manusia itu melawan Tuhan dengan sengaja. Alam pun mengalami problem di dalam menyesuaikan kondisi kita sebagai manusia, dan tentunya banyak kebebasan-kebebasan yang menjadi keliaran. Di saat itu ada dua fakta yang mesti kita ketahui tentang dirinya Allah. Yang pertama tentunya Allah yang murka. Tetapi ketahuilah bahwa di balik Allah yang murka ada yang namanya providensia Allah. Nah, ini yang perlu disampaikan supaya ada keseimbangan pengertian. Jadi Allah murka atas kita yang berdosa. Dan kalau tiba-tiba semuanya diadili oleh Tuhan, maka tidak ada satupun kita yang bisa berdiri di hadapannya dan berkata, di sini aku Tuhan, aku siap menikmati berkat-Mu. Mengapa? Kalau kita telusuri hati kita yang paling dalam, pikiran kita yang paling murni di hati pikiran, sampai kepada perbuatan kita, tidak ada satupun dari kita yang layak berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi saat yang sama, Tuhan juga memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Kebaikan demi kebaikan kita nikmati. Terlepas dia orang percaya dan tidak orang percaya, itu diberikan Tuhan providensianya. Jadi ada providensia Allah dan ada murka Allah. Nah, ini menjadi paradoks di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan murka? Mengapa lesbian tetap masih terjadi? Mengapa homoseksual masih terjadi? Mengapa poligami masih terjadi? Mengapa perceraian meningkat? Mengapa hal-hal yang jahat itu nampak jelas di mata kita? Apalagi dengan adanya media, entah cetak, entah elektronik, entah sosial, makin terang benderang. Itu kan jelas sekali. Bukankah Tuhan marah terhadap kejahatan? Harusnya kan dihukum saja, dari langit turun api belerang seperti kota Sodom Gomora. Tetapi mengapa masih ada kita di sini? Karena providensia Allah. Jadi saya ingin membawa saudara sekalian, bukan hanya berhenti di murka Allah, tapi juga memberikan keseimbangan paradoksial bahwa ada providensia Allah. Di dalam ayat 18 pasal 1 Roma dikatakan sebab murka Allah nyata dari surga. Benar, Paulus sedang mengatakan bahwa Allah tidak main-main loh dengan dosa. Serius banget. Murka itu puncak dari kemarahan. Tetapi benarkah itu dilaksanakan? Iya, ada hukuman, ada penghakiman Tuhan. Di dalam sejarah manusia kita bisa lihat bagaimana penghakiman dan penghukuman Tuhan terjadi. Tetapi saat yang sama juga kita lihat bagaimana Tuhan memberikan pemeliharaannya. Bukankah bagi Tuhan sebentar saja untuk menyelesaikan semua dan bisa terjadi semuanya habis lenyap? Tetapi tidak demikian. Ada momen di mana nanti waktunya kita dihakimi dan orang-orang jahat dihukum. Perjalanan kita mulai dari proses kehidupan rohani kita sampai dengan nanti akhir zaman atau akhir hidup kita, itu perjalanan yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan. Dan di tengah-tengah perjalanan itu, dua fakta ini mesti kita ketahui, yaitu Allah murka dan providensia Allah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kalau murka Allah, tentu sikap kita adalah bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Jangan seperti orang Israel selama 410 tahun. Setelah bertobat, kembali lagi berbuat dosa. Kembali lagi melakukan kejahatan kepada Tuhan. Lalu dihukum Tuhan dan sengsaralah hidupnya. Kemudian ia minta ampun kepada Tuhan, bertobat lagi, terus namanya siklus dosa. Berlangsung terus. Seharusnya tidak demikian. Seperti apa yang ditulis oleh John Owen dalam bukunya Mematikan Dosa. Mari kita berjuang untuk mematikan dosa satu pihak. Dan satu pihak lagi, kita juga harus tahu bagaimana kita bertanggung jawab atas keberadaan iman kita. Nah, ini adalah perjalanan iman kita. Jadi saudara yang kasih di dalam Kristus, bagaimana kita yang menyadari murka Allah itu serius sekali. Serius sekali. Jadi bukan main-main. Bukan sesuatu, ini kan tertulis. Tidak, ini bukan bicara tertulis di sini. Tapi itu realitas dalam kehidupan kita. Sangat mudah bagi Tuhan langsung menjatuhkan meteor dari langit turun ke bumi. Sangat mudah bagi Tuhan untuk tidak mendatangkan hujan selama 3 tahun. Sangat mudah bagi Tuhan untuk
Hukum orang-orang jahat yang menghina Kristus sangat mudah. Tetapi mengapa tidak dilakukan segera oleh Tuhan? Waktunya belum tiba. Jadi waktunya belum tiba ini bukan berarti excuse bagi kita, oke, saya nanti saja deh bertobatnya. No. Itu adalah suatu kesempatan bagi kita, privilege bagi kita khususnya orang percaya yang telah ditentukan Tuhan untuk menikmati hidup kekal, untuk memperbaiki diri. Untuk terus-menerus memperbaiki diri. Dengan kenyataan bahwa memang Allah menyerahkan adanya kejahatan moral untuk dibebaskan. Kata menyerahkan itu pembiaran. Pembiaran. Jadi di dalam kehendak Allah yang hakikatnya pada diri Allah sendiri, itu setidaknya kalau kita mau kategorikan ada 4 hal. Yang pertama itu adalah Allah mengendaki manusia hidup di dalam rancangannya. Kenyataannya kan tidak demikian. Kenyataannya kita tidak langsung serta-merta, hari ini saya bertobat maka semua aktivitas kita itu betul-betul total, tidak lagi ada celah. Tidak demikian. Sulit sekali mengikuti rancangan Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Mungkin dalam saat tertentu kita dipenuhi Roh Kudus, saat lain kita akan mengalami ketergelinciran dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah mengendaki manusia-manusia yang percaya kepadanya, orang-orang pilihannya untuk ikuti pimpinannya supaya masuk ke dalam kehendaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berhadapan dengan kenyataan sehari-hari kita tahu kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita. Kita bergumul berat. Entah bergumul untuk kehidupan kita sehari-hari, entah bergumul dengan segala keyakinan yang kita anut, yang kita terima, yang kita aminkan, atau bergumul dengan relasi kita dengan diri, dengan orang lain dan lingkungan. Nah, dalam pergumulan-pergumulan itu bisa jadi kita jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita jatuh, itu bukan berarti kita masih bernatur dosa. Kita jatuh terpeleset karena ada sifat kedagingan kita, keangkuhan kita, keinginan mata kita sehingga kita ada di sana. Nah saat itu, pada momen di sana, itu sebenarnya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kata mengizinkan itu sangat sulit dimengerti karena apa? Kalau begitu, kalau saya jatuh atas izin Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kalau kita terjatuh karena kita keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan karena kondisi-kondisi dunia ini dan pergumulan hidup kita, maka kalau itu terjadi, itu masih ada izin Tuhan untuk kita mengalami pertobatan. Karena kita tidak masuk ke yang keempat. Yang keempat inilah yang dituliskan di ayat 24, ayat yang ke-26, dan ayat 28. Yaitu Allah menyerahkan, Allah membiarkan. Jadi ada kehendak Allah yang sangat-sangat menakutkan, yaitu Allah membiarkan. Apakah kita masuk sana? Jawabannya tidak. Kecuali saudara tidak percaya kepada Kristus. Coba dipikir-pikir. Mengapa sulit sekali seseorang itu yang sudah bersuami istri hidup suci, hidup kudus? Kecuali karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Kalau tidak bisa. Karena yang dihadapi dan dijalani sehari-hari itu memungkinkan terjadi perselingkuhan. Apalagi dengan media sosial. Perceraian terjadi kebanyakan kan karena itu. Pertikaian terjadi, broken home terjadi, kerusakan di dalam masyarakat terjadi, mulai dari rumah. Ayah ibu gontok-gontokan, ribut, konflik terjadi. Nah kalau kita bagaimana? Kok bisa ya papa mama konflik? Orang tua kita tidak harmonis, tapi kok tetap setia pada Tuhan, pada pasangannya. Why? Kenapa mama masih bisa tahan terhadap kekerasan hati papa? Mengapa papa bisa begitu sabar terhadap mama yang begitu cerewet? Padahal tawaran di dunia kan bisa. Ada wanita lain, ada pria lain. Mengapa ada orang yang memang diberikan anak begitu banyak, ada juga orang yang tidak diberikan anak dengan pasangannya? Kenapa orang Kristen bisa bertahan? Kenapa gak selingkuh? Itu karena pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saudara lihat bagaimana sebenarnya rapuhnya kita. Kita tidak masuk ke tahap yang keempat. Tuhan membiarkan kita melakukan itu. Tidak. Tuhan protect kita supaya tidak masuk ke situ. Tapi ketahuilah kenyataannya memang ada orang yang seperti itu. Dan kalau kita melihat catatan dari belakangan ini, kita mengetahui banyaknya perceraian, pertikaian, dan KDRT di kalangan Kristen. Apakah mereka diserahkan Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita sekarang masih di dalam pemeliharaan Tuhan, pasangan
maupun orang tua masih dalam pemeliharaan, walaupun konflik itu belum selesai, pergumulan itu belum selesai, tapi tidak melakukan yang melampaui itu. Kalau di sini dikatakan mereka saling mencemarkan tubuh, menggantikan kebenaran Allah dengan memuja penyembah, dan sebenarnya di sini ada satu kata yang paling penting, relate-nya antara ibadah kepada yang bukan Tuhan dengan persekutuan suami istri. Di dalam perjalanan manusia di dalam perjanjian lama diketahui benar bahwa relate antara worship to God dan hubungan dengan suami istri. Salomo itu problemnya bukan dia tidak percaya ada Tuhan. Bukan dia tidak taat kepada Tuhan. Problemnya adalah ketika dia mulai membuka diri terhadap worship kepada ilah-ilah lain melalui perkawinan, entah perkawinan politik, perkawinan sosial ekonomi dan sebagainya, melalui perkawinan dia akhirnya membuka ruang untuk worship to others God. Nah, ini kejatuhan. Jadi ada relasi antara persekutuan dengan yang disembah dengan hubungan dengan sesama. Kalau kita lihat dan memperhatikan bagian ini, maka kita lihat karena itu di ayat 26 Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Sebelumnya mereka saling mencemarkan tubuh. Apa kata kuncinya sebenarnya adalah menggantikan kebenaran dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Jadi hubungan dekat dengan Tuhan itu berdampak terhadap hubungan kita dengan sesama. Kacaunya hubungan kita dengan Tuhan, maka akan cenderung kacaunya hubungan kita dengan sesama. Itu menjadi prinsip. Makin dekat dengan Tuhan, seharusnya, sewajarnya kita makin membangun sebuah persahabatan dengan semua orang. Tapi realitasnya tidak begitu. Ada yang eksklusif banget. Saya reform, kamu bukan. Lalu hubungannya makin seperti ada gap, bangun tembok. Padahal tidak demikian harusnya. Semakin punya pengenalan akan Tuhan yang baik, entah dia pengenalan akan Tuhannya tidak sempurna seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi sedang dipimpin oleh Tuhan ke sana, dan ketahuilah harusnya relate-nya hubungannya dengan sesama tidak ada diskriminasi denominasi. Maka saya sangat mengherankan sekali bagi saya kalau ada orang Kristen yang mengkotak-kontakkan kehidupan rohaninya, padahal dia mengaku orang yang beribadah kepada Tuhan. What's wrong? Apa yang terjadi, kesalahan yang terjadi pada pikirannya? Saya bisa menduga, asumsi saya bahwa orang itu belum betul-betul mengenal Allah. Masih di dalam cognitive understanding-nya, dia bisa membangun prinsip di dalam pengertian itu, tapi tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, dampaknya apa? Yang berikutnya di ayat 26 dikatakan, mereka diserahkan oleh Tuhan kepada hawa nafsu memalukan, istri menggantikan persetubuhan dengan tidak wajar. Kemudian juga suami meninggalkan persetubuhan dengan wajar dengan istrinya dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Akhirnya terjadi homoseksual, tapi punya istri, lesbian, tapi punya suami. Hati-hati. Lalu kenapa orang tua kita atau kita tidak terjadi begitu? Providensia Allah. Jadi jangan lihat dari sisi ini saja, behind the scene. Kita harus melihat, kok ada ya begitu? Kok aku enggak ya? Enggak merasa deh. Memang enggak. Kenapa bisa ya? Apakah karena saya layak? No. Apakah saya lebih suci dari mereka? Tidak. Apakah saya lebih mendekati malaikat? Jawabannya tidak. Kenapa? Allah beranugerah padamu. Allah memprotek hidupmu. Jadi ini hal yang penting. Jadi ada kerusakan total memang, tapi ada pemulihan terus-menerus, namanya proses yang disebut sanctification. Ya kita rusak total, tapi kita tidak di situ lagi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan berhenti hanya dengan kata total depravity. Yes, tapi masuk ke dalam satu bagian penting. Sanctification. Progressive sanctification. Karena kalau berhenti di sini hopeless. Nah, ngapain lagi? Udah total kok. Jadi Bapak Ibu, bagian-bagian penting yang saya mau sampaikan highlight kepada kita, mulai dari diri, perkawinan, sampai dengan masalah perilaku di ayat 28. Pikiran mereka terkutuk, melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa kelaliman, kejahatan. Lihat dari individu yang tidak punya kedekatan dengan Tuhan, lalu ada kekacauan dalam rumah,
keluarga, hubungan suami istri, lalu masuk ke dalam komunitas. Jadi dosa itu dimulai dari mana? Relasimu dengan Tuhan sudah sampai sejauh mana? Makin jauh dengan Tuhan, jangan berharap ada pemulihan hubunganmu dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, dan jangan berharap ada pemulihan hubunganmu dengan masyarakat. Sebaliknya, kalau kita makin dekat Tuhan, maka seharusnya di dalam pertolongan Tuhan, di dalam proteksi Tuhan, kita makin pulih hubungannya dengan pasangan kita, makin pulih hubungan kita dengan orang tua kita, makin pulih hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita. Ini paling penting. Sehingga saya membacanya tidak hanya bicara Allah murka, tapi Allah mengasihi kita. Amin.